Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang jalannya perang besar pasca kemerdekaan yang terjadi pada tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember di Ambarawa, tepatnya di Semarang, yang melibatkan banyak tokoh terkenal seperti Kolonel Sudirman, Mayor Soeharto, dan Kolonel Isdiman. Perang besar ini mengakibatkan banyak korban berguguran dan banyak menciptakan momen bersejarah. Perang ini terjadi lantaran bentrokan antara TKR dengan tentara sekutu Inggris yang datang ke Indonesia untuk mengurus tawanan. Yang ternyata tentara sekutu Inggris datang ke Indonesia memboncengi NICA yang pada akhirnya memicu beberapa perang berskala kecil dan besar seperti Perang Magelang, Desa Jambu, dan puncaknya adalah Perang Besar di Ambarawa. Dua tokoh yang terlibat. Yang pertama adalah Letnan Kolonel Sudirman, bertugas untuk menggantikan Letnan Kolonel Isdiman sebagai orang yang mengatur taktik perang dan sebagai panglima tertinggi di Perang Ambarawa. Yang kedua adalah Letnan Kolonel Isdiman, bertugas untuk sebagai mengatur taktik perang dan panglima tertinggi di Perang Ambarawa hingga tanggal 26 November tahun 1945. Lalu digantikan oleh Letnan Kolonel Sudirman. Yang ketiga ada Mayor Soeharto, memimpin pasukan Batalion 10. Yang keempat ada Mayor Sarjono, memimpin pasukan Batalion 8. Yang kelima ada Mayor Sumarto, pemimpin pasukan Ambara. Yang keenam ada Imah Adrogi, memimpin pasukan Divisi 4 Purwokerto. Yang ketujuh ada M. Sarbini, pemimpin pasukan Resime 2. Yang delapan ada Oni Sastomojo, pemimpin pasukan Batalion Polisi. Yang sembilan ada Kolonel Holland Iskandar, pemimpin pasukan Batalion Yogyakarta di Desa Jambu. Awalnya, kedatangan pasukan Inggris disambut baik oleh TKR. Mereka diizinkan untuk mengurus tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Namun, ternyata Inggris datang tidak sendiri. Mereka membawa Nika. Hal ini memicu kemarahan dari pihak TKR. Bukan hanya mengurus tawanan, pasukan Inggris bahkan mempersenjatai mereka. Akhirnya, pecahlah Perang Besar di Magelang pada 26 Oktober 1945. Pertempuran ini sempat dihentikan pada 2 November 1945 setelah Insinyur Soekarno dan Brigadir Betel mencapai gencatan senjata di Semarang. Kesepakatan pun dicapai. Yang pertama, pasukan Inggris tetap di Magelang untuk mengurus tawanan perang. Yang kedua, jalan Magelang hingga Ambarawa dibuka untuk lalu lintas kedua pihak. Yang ketiga, Inggris tidak akan melibatkan Nika dalam aktivitas kekuasaan mereka. Namun, Inggris mengingkari perjanjian tersebut, dan pertempuran yang jauh lebih besar pun pecah di Ambarawa. Perang Ambarawa diawali pada tanggal 20 November 1945, di mana saat itu pasukan sekutu di bawah pimpinan Letnan Edward diam-diam menarik pasukan ke Ambarawa. Hal ini menyebabkan pecahnya perang antara sekutu melawan TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto. Perang kembali pecah pada tanggal 22 November saat pesawat-pesawat sekutu membom dan menyerang beberapa desa-desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Divisi 5 TKR yang dipimpin oleh Mayor Imam Androngi berhasil mengusir para tentara dari Desa Pingin. Sementara di Desa Banyu Asin, Mayor Ahmad Yani pun berhasil memukul mundur pasukan sekutu. Kekuatan TKR pun kian bertambah dengan datangnya pasukan Batalion 10, Divisi 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 Divisi 10 di bawah pimpinan Mayor Saryono, dan Batalion Sugeng. Namun hujan meriam dan tembakan dari pesawat dan artileri milik sekutu memaksa pasukan TKR harus mundur. Pasukan sekutu yang mengetahui hal itu melanjutkan perjalanan menuju kota Ambarawa. Di Desa Jambu, pasukan yang dipimpin oleh M. Sarbini, Sastroatmojo, dan Kolonel Holland Iskandar berhasil menghambat perjalanan sekutu menuju Ambarawa. Sembari menunggu datangnya bala bantuan, salah satunya adalah Letnan Kolonel Sudirman yang akan memimpin perebutan kota Ambarawa. Tapi nasib berkata lain saat serah terima perang dari Imam Androngi ke Letnan Kolonel Isdiman.
pesawat Cocor Merah atau RAF menembaki para TKR yang berada di tempat itu dan menyebabkan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman. Mendengar berita itu, Kolonel Sudirman pun merasa marah. Ia memutuskan untuk terjun langsung dan memimpin perang perebutan kota Ambarawa. Datangnya Kolonel Sudirman bersama Letnan Kolonel Gatot Subroto dan beberapa bala bantuan lainnya membawa angin segar dan semangat untuk pejuang di Ambarawa. Setelah kedatangannya di Ambarawa, Kolonel Sudirman menyuruh pasukannya untuk menyerang sekutu menggunakan taktik supit urang atau taktik menjepit pasukan sekutu dari dua arah seperti capitan udang. Penyerangan ini dilakukan pada 12 Desember 1945. Penyerangan dilakukan di berbagai sektor pertahanan sekutu secara bersamaan dipimpin setiap komandan sektor. Hanya dalam kurun waktu 1,5 jam, TKR berhasil menjepit dan mengepung sekutu di Ambarawa. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Hingga akhirnya pasukan sekutu menarik pasukannya mundur ke Semarang pada 15 Desember 1945 yang menandai kemenangan besar pasukan TKR di bawah pimpinan Kolonel Sudirman. Perang ini juga yang berhasil mengharumkan nama dari Kolonel Sudirman yang akhirnya pada tanggal 18 Desember 1945 ia resmi diangkat menjadi Jenderal Besar Tentara Republik Indonesia oleh Presiden Soekarno. Berkat kegigihan para pejuang, pada 15 Desember 1945, Indonesia berhasil memukul mundur sekutu dan nikah ke Semarang. Kemenangan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan memperkuat semangat kemerdekaan. Perang ini menegaskan teknis militer Indonesia dan peran Sudirman sebagai pahlawan nasional. Pada akhirnya, wilayah kedaulatan Indonesia berhasil direbut kembali karena perjuangan bangsa Indonesia. Namun, di balik itu semua, ada banyak sekali yang terdampak oleh perang ini. Ekonomi Semarang yang kian membaik setelah kemerdekaan Indonesia terpaksa harus terputus sementara akibat sisa-sisa dari perang ini. Selain itu, banyak pula warga sipil dan tentara Indonesia yang menjadi korban jiwa dalam peristiwa ini. Tercatat setidaknya ada 2.000 jiwa yang gugur di medan Ambarawa, yang salah satunya merupakan Letnan Kolonel Isdiman Suryokusumo. Setelah perang ini usai, pemerintahan Indonesia mendirikan Tugu Ambarawa sebagai monumen peringatan atas perjuangan rakyat Indonesia dan menetapkan tanggal 15 Desember sebagai Hari Infanteri.